Apakah iblis itu nyata? Di dunia yang modern dan rasional, banyak orang percaya pada Tuhan, tapi tidak sedikit yang berkata, "Aku tidak percaya pada iblis." Mereka pikir iblis hanyalah simbol kejahatan, sebentuk metafora dari sisi gelap manusia, seperti karakter fiksi, dengan tanduk dan garpu di tangan. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar nyata? Bagaimana jika justru dia paling berbahaya saat kamu berpikir dia tidak ada? Alkitab sangat jelas, iblis bukan hanya simbol. Dia adalah pribadi. Yesus sendiri menyebutnya dengan nama. Bahkan berbicara langsung kepadanya saat pencobaan di padang gurun. Yesus tidak sedang berdialog dengan konsep jahat, tapi dengan makhluk yang hidup, sadar, dan punya tujuan jahat. Iblis disebut juga sebagai Satan, yang artinya musuh atau penuduh. Yesus menyebutnya pendusta sejak semula. Paulus menyebutnya penguasa kerajaan angkasa. Petrus memperingatkan, musuhmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 dan 8. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat jejaknya yang licik. Dari Taman Eden ke padang gurun, dari salib sampai hari penghakiman terakhir. Iblis bukan mitos, dia musuh jiwa. Tapi, kalau dia nyata, kenapa Tuhan membiarkannya ada? Karena bahkan dalam kegelapan, Tuhan tetap berdaulat. Iblis tidak setara dengan Tuhan, dia makhluk ciptaan. Dia bukan lawan yang seimbang. Dia tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha hadir. Dia tidak bisa menyentuh kita tanpa izin Allah. Ingat kisah Ayub, iblis butuh izin untuk mencobainya. Tuhan mengizinkan iblis berkarya, bukan karena Tuhan lemah, tapi karena rencananya lebih besar dari yang bisa kita lihat. Melalui pencobaan, iman kita diuji. Melalui serangan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan pada akhirnya, iblis tidak menang. Namun kita harus waspada. Karena iblis tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Kadang, dia datang lewat keinginan hati kita sendiri, melalui suara halus yang bilang, "Tidak apa-apa kok, semua orang juga melakukannya." Atau, "Kalau Tuhan baik, dia pasti izinkan ini." Paulus berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11:14. Dia tidak selalu menggoda dengan dosa besar. Kadang-kadang dia hanya ingin kamu sibuk, lalai menunda pertobatan, lupa berdoa, hilang arah pelan-pelan. Tapi kabar baiknya, Yesus sudah menang. Kolose 2 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum setelah Ia menang atas mereka di dalam salib. Di salib, Yesus mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Dan sekarang siapapun yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita bukan korban, kita adalah milik Kristus. Dan iblis tidak bisa menyentuh kita selama kita tinggal di dalam Dia. Yakobus 4:7 berkata, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi, apakah iblis itu nyata? Alkitab berkata, ya. Yesus sendiri berkata, ya. Dan dunia ini penuh bukti akan kegelapan yang lebih dari sekadar kebetulan. Tapi jangan takut, kita tidak berjalan sendiri. Terang Kristus lebih besar dari bayangan apapun. Dan jika kamu ada di dalam Dia, bahkan neraka pun tidak bisa memisahkanmu dari kasih-Nya.